kiranya Kiai berkenan untuk berdialog tentang tesis dengan tokoh sentral dari yang pro Ba'alawi, apakah berkenan di forum ini sekarang? Yakni dengan Gus Oh, Rumel. Gus Rumel Abbas ini adalah tokoh sentral ada. yang pro Ba'alawi. Dia hadir nggak? Halo, lo, dia hadir nggak? Hadir Kalau nggak di ruang calon ini? Untuk linknya sudah saya kirim, masih menunggu saya. Beginilah maksud kami ya. Ini tadi yang disampaikan Gus Ahmad itu kan. Ini temanya apa yang mau dibahas ini, ya. Kalau hanya mengulang bahasa-bahasa tadi yang terulang lagi terus, ya apa itu lucu banget gitu lah. Kadang-kadang kitab yang sama dibaca lagi, padahal ya Allah, ini kok dianggap orang Indonesia goblok semua atau bagaimana sih gitu loh. Hah? Iya. Gitu loh. Tolong dong yang lebih cerdas dikit gitu loh ya. Lama-lama juga nggak nyaman loh ditonton, itu aja nggak berkembang gitu kan. Ini pertanyaannya kan begini, ayo kita buktiin kalau memang kita masuk kepada substansi masalah Ubaidillah itu, ya kita lihat saja ada nggak Ubaidillah itu begitu loh. Monggo kita duduk, kemudian mana kitab Anda gitu kan. Saya mau bicara tentang ilmu nasab, ayo kita bicara nasab gitu kan. Kalau perlu ruangan itu datangkan juga itu ahli nasab yang konon katanya dari mana itu. Saya siap juga mau berdialog dengan mereka gitu loh ya. Tolong nanti kalau siapa Rumel itu siapa itu? Gitu kan nanti kalau tokoh sentral yang paling ilmiah dalam berhujah yang pro Ba'alwi itu kan. Itu adalah paling ilmiah. Gus Rumel. Iya, maksudnya paling ilmiah itu di antara mereka, di antara Ba'alawi. Jadi di antara para debater yang dari pro Ba'alwi, Gus Rumel lah yang paling masih bisa diajak dialog gitu kan, karena nggak lari-lari walaupun ketika kita kaji kembali apa data yang beliau sampaikan ini itu banyak kejanggalan-kejanggalan gitu kan. Nah, maksudnya itu nanti untuk mempertajam data-data daripada Gus Romel, alangkah lebih baiknya dipertanyakan oleh seseorang yang seperti Kiai ini gitu kan. Kalau seperti saya kan saya tidak bisa mengkaji. Bukan begitu permasalahannya, saudaraku. Mohon izin saudaraku. Permasalahannya bukan masalah Rumel atau Rumil atau Rumol, bukan. Ya. Persoalannya adalah diskusi ini akan menerima sebuah data kebenaran atau hanya akan menjaga gengsinya, begitu loh. Betul. Ini problemnya gitu loh. Kenapa ini tidak berkesudahan gitu loh. Mungkin saya agak berbeda temuan kami dengan Kiai Imad. Tetapi semangat itu mungkin kita ketemu gitu loh. Cuma cara kemudian membawa data mungkin kami berbeda. Bisa jadi kan? Gitu loh. Iya. Gitu loh. Enggak, soalnya kalau yang lain Kiai masih argumennya itu kalau menurut saya masih monoton. Kalau udah hujah, udah Kiai Hasyim Asy'ari aja udah isbat, udah itu selesai. Siapa kemudian dari mana ukurannya? Dari mana ukurannya saudara Rumel itu dianggap paling ilmiah gitu loh. Saya kan belum pernah tahu dari mana ukurannya dia paling ilmiah. Apa itu orang yang pernah ngomong di Bondowoso itu? Saya kan orang timur nih. Kemudian ada tokoh muda, kemudian wakili Ba'alawi, kemudian hadir di Bondowoso ngomong macam-macam itu. Lah kalau ngomong belepotan aja kemudian ukuran ilmiahnya di mana gitu loh. Itu kan? Iya. Bisa paham enggak ini? Iya. Gitu loh. Sekarang begini, diskusi itu sebentar jangan dipotong dulu saya ngomong ya. Ini bagian saya ngomong ya. Mohon izin ya, mohon izin. Yang namanya diskusi itu atau menyampaikan sesuatu itu by data. Biar nggak jadi hoax satu-satu itu ya. Pertama, yang kedua, dia tidak kemudian menjadi fitnah itu loh. Ini bahaya gitu loh. Dan pilihan diksinya harus baik juga gitu kan. Saya pernah mendengar kemarin katanya ada perwakilan dari Ba'alawi ngomong di Bondowoso kemudian dapat sambutan luar biasa. Nah isinya begitu saya dengar, Masya Allah itu. Ini kok banyak yang hoax itu, gimana itu hoax itu? Nah terus yang mau didiskusikan apa gitu kan? Gitu loh. Saya dengar di situ katanya ada kemudian para YouTuber itu dapat uang banyak triliunan rupiah gitu kan? Iya. Kalau sudah ngomongnya aja nggak benar gitu loh, terus gimana dia bertanggung jawab dengan ucapannya gitu kan? Mohonlah kalau nggak bertanggung jawab dengan ucapan, jangan ada hisab nanti loh. Gimana sih? Ini paham nggak? Tolong kalau Rumel ada dan mendengar, tolong sampaikan itu. Ini bisa nggak nanti didengar oleh omongan saya ini? Jangan berbicara kalau tidak bertanggung jawab. Ya. Bahaya itu. Gitu loh. Ya, artinya apa? Kalau kemudian iya, maksud saya yang paling diperhitungkan Gus Rumel karena Kiai Haji Imad pun di antara para yang pro Ba'alawi yang diperhitungkan itu adalah Gus Rumel gitu kan. Di antara sekian banyak yang pro Ba'alawi, pendapat Gus Rumel lah yang sering kali Kiai Imad untuk menyanggah gitu. Karena kalau yang lain itu nggak berbobot kayaknya gitu kan. Kalau Gus Rumel yang masih walaupun narasi yang dibangunnya itu ya salah setelah dikaji gitu Pak, tapi paling tidak secara ilmiah dia sudah berusaha untuk menampilkan data-data itu gitu kan dibanding yang lain lah gitu kan. Oke, begini loh persoalannya gitu. Apa jaminannya kalau kemudian dia ketemu dengan data yang baik dia mau berubah? Dan kemudian Mbak menyatakan bahwa Ba'alawi salah misalnya seperti itu.
Atau sebaliknya, bahwa kemudian ternyata Kiai Imad tidak terdukung oleh data yang valid, kemudian mengatakan Kiai Imad salah gitu kan? Betul. Itu kan fair toh, gitu loh. Fair toh. Dia bertahan untuk apa itu maksudnya? Kalau dia disebut pro, kan bertahan atau membenarkan Mbak Alawi, gitu kan? Iya kan? Tapi kalau kemudian ditemukan data yang benar, bagaimana dia? Apakah kemudian dia menjadi mau apa tidak? Betul. Mohonlah, ayolah, kalau kita memang mau berdiskusi, maka kemudian kita sama-sama menuju mencari informasi yang baik, gitu loh ya. Ingat, ini akan ditonton oleh banyak orang, gitu kan. Jangan kepercayaan yang sudah disematkan kepada para ustadz, kepercayaan yang disematkan pada para gus, kepercayaan yang disematkan pada pengurus besar Nahdlatul Ulama, kemudian dinilai buruk oleh. Alhamdulillah, ada Gus Rumel, alhamdulillah Gus. Mana Gus Rumel? Apa yang perlu saya omongkan ini? Terkait, jadi Kiai Kampung itu belum mengenal sosok Gus Rumel. Oh, saya juga nggak tahu siapa Kiai Kampung ini. Bapak siapa Bapak? Saya Rumel, Pak. Ya, saya Rahmat Aditama. Saya Rahmat Aditama. Kenal. Ada masalah apa dengan saya, Pak? Tuh, siapa punya masalah dengan Anda? Udah, tadi saya dengar aja gitu. Ini orang yang ngomong di Apa Bondowoso, coba? kan? Apa yang Anda dengar? Coba sampaikan ulang. Apa yang Anda dengar? Ya, Terus apa yang Anda simpulkan dari yang saya sampaikan? Ya kayak Bapak punya masalah aja gitu. Loh, nah ini contoh bahwa bagaimana orang mendengar kemudian mengolah data itu salah, jadinya berkesimpulan salah. Saya dianggap kemudian bermasalah dengan Anda. Ini cara berpikir Anda yang kemudian tidak terstruktur rapi. Oh, ini temennya gimana Anda kok bilang saya kemudian ada masalah dengan Anda, apa dasarnya gitu loh? Saya nanya punya masalah enggak, kan tinggal jawab enggak ada. Sudah enggak, gitu. tapi kan Anda bilang kayaknya. Ya, kok kalau intonasi naik gitu turun, ya intonasi nggak perlu naik, kayak ada masalah gitu. Enggak, Anda bilang saya ada masalah dengan Anda. Saya nggak lagi nanya naik Bapak turun, ada begini saya cara masalah. ngomong. Saya bisa lebih keras dari ini, saya tidak keras, biasa aja bos. Ya, saya nggak peduli juga sih keras atau enggak. Bapak punya masalah, itu kan pertanyaan. Saya sudah jawab nggak tadi? Ya, ada masalah nggak? Loh, saya sudah jawab nggak tadi? Anda tahu juga, lupa kan? Loh, wah ini tolong Mas Jazuli, ini contoh, ini nggak bisa benar ini kalau kayak gini. Ini orangnya di sini. Kemudian Anda bilang, kemudian ada masalah apa Anda dengan saya gitu? Saya kan nggak ada masalah. Ada masalah ya udah. Oke, next mau apa ini? Dialog apa ini? Ya masuk ke substansinya aja. Tolong ini sudah nggak berkualitas, ini komunikasi nggak berkualitas. Saya kan sudah bilang gitu kan. Iya, ya udah ditutup komunikasi udah. yang baik gitu loh. Iya, udah. Oke, next. Ini mau bahas apa? Bisa kalau dihuni orang-orang kayak begini susah ini. Punten, Kiai, punten. Oh, tolong hadirkan saja langsung hadirkan PBNU yang kemudian menyatakan orang paling hebat itu. Jangan kemudian seperti inilah diskusinya. Ini nggak baik. Soal PBNU Apanya sih yang nggak baik, kita apaan akhiri sih? Karena tidak ada yang hadir. Tolong moderator yang baik ya. Moderator yang baik itu. Moderator yang baik ya. Silakan Gus Izudin untuk jadi moderator, Gus. Gus Izudin. Halo. Gus. Mana nih? Ya. Gus Aziz. Itu udah masuk ke substansi tentang tesis aja, Gus. Apa tesis soal apa ini? Ya itu substansi pokok. Saya diundang. Mohon izin pimpinan. Mohon saya tadi diundang dan dapat informasi ini tentang terkait dengan bagaimana sikap atau pernyataan terkait dengan pernyataan PBNU yang dalam hal ini adalah seorang Dr. Kiai Haji Fakhrul Razi. Ya, kalau sudah beda topiknya, mohon diselesaikan dengan Kiai Jazuli aja lah. Saya tidak kurang tertarik dengan sesuatu yang terulang terus. Ya, terima kasih. Apa sih, Pak? Apa yang diulang toh? Saya sedang berbicara dengan saudara Kiai Jazuli. Iya, saya bicara dengan Bapak. Tadi nyebut nama saya berkali-kali kok. Ini saya di sini. Loh, saya tidak bicara dengan Anda. Saya berbicara dengan pimpinan. Saya kan tadi bilang saya pimpinan. saya bicara sama saya Bapak. Saya tidak perlu menanggapi omongan saudara gitu loh. Ya, saya tadi berbicara tentang saya disampaikan tadi masalah. Saya kayaknya tahu ini Bapak. Saya tahu Bapak ini kayaknya. Oh, terserah Anda mau menilai, saya tahu monggo. Maunya apa gitu terserah. Gitu loh. Bukan, tapi saya nanya Bapak. Gitu. Nah, ini saya jelas Pak. Sudah begini, saya tadi berbicara dengan Kiai Jazuli. Kan, iya kan bicarain saya toh. Kita menyikapi terkait tadi Bapak bicara soal saya. Ini saya di sini. Saya tidak tahu, yang tadi saya pernah dengar di Bondowoso ada orang yang kemudian berbicara seperti ini. Gitu loh. Iya, saya tidak menyebut Anda. Siapa itu? Gitu nyebut Pak. Ya sudah. Nyebut Pak. Gitu loh. Oh, ya sudah takut. Anda saya sudah ngomong itu tadi. Oh, gitu loh. Tapi aku tidak ada masalah dengan Anda gitu loh. Tidak ada masalah. Oh ya udah. Aku udah nanya masalah. Tolong Kiai Jazuli, tolong Kiai Jazuli. Sudah Kiai Fakhrudin ada, saya ini naik ya. Gimana tuh?
Nggak perlu Kiai Gus Fahrur, Yudi. ini ada saya, ini ada saya. Ini Ya. ini Saya tadi biar- dibuat. Pertama ya, mohon maaf semua. Ini tadi dibuat karena untuk dalam tanda kutip menantang ya ada Dr. Fahru Rozi terkait Kegedean, kalau Kiai Fahrur kegedean, sama saya dulu aja. Ya, begini Gimana, Gus Gus Romel, Yudi? kalau boleh saya bertanya, Oh, iya. apakah Gus Romel bisa merepresentasikan daripada Enggak orang lah, yang enggak sedang perlu dituduh? enggak perlu representasi. Kiai Fahrur biar jadi Kiai Fahrur, saya di sini gitu. Tadi kan ada yang kirim nge-link, berarti saya dapat undangan dong, gitu. Ada tawaran juga, ya udah, saya atas nama tamu yang diundang. Ini Pak, Kiai Kampung nih, Romel Abbas di sini nih. Tadi berapa kali Bapak nyebut nama saya? Ada masalah apa, Pak? Halo Gus Yudi. Nanya aja itu. Punten kayak kampung. Gimana Gus? Ini kan Gus Rumel sudah menjadi tamu, artinya Hmm. sebenarnya ini kan dari awal tantangannya bukan untuk Gus Rumel memang, ya toh. Gus Rumel memang tak undang untuk apa datang, kalau berkenan kan begitu. Akan tetapi memang tema kali ini memang untuk Dr. Fahru Rozi. Kalaupun ada perdebatan nanti dengan Gus Rumel, mungkin kita diskusikan dengan Kiai Kampung. Apakah mau kita diskusikan debat mengenai soal nasab ini kapan begitu? Karena kalau Waduh, kita lanjut, sekarang aja kelamaan. Sekarang aja Pak, mumpung kosong ini saya. Mangga gimana kayak Gus kampung. Yudi? Ini saya moderator saya serahkan ke Gus Yudin aja. Loh, Saya kalau nggak pengalaman. moderator, Silakan. halo, monggo respon Kiai Kampung. Oke. Gimana? Apakah bisa Bismillahirrahmanirrahim ya. menanggapi? Nun sewu. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kami pada semuanya, saya hanya tertarik ketika kemudian tadi berbicara tentang bagaimana pikiran pengurus besar Nahdlatul Ulama yang kemudian dalam hal ini adalah Kiai Haji Fahru Rozi. Jadi kami hanya mau berbicara dengan masalah tersebut. Ya ngapain Karena- tadi nyebut nama saya berkali-kali kalau pengen ngobrol sama Kiai Fahrur. Tolong Pak Izzuddin, tolong dijelaskan itu. Kalau perlu diputar ulang apa yang saya sampaikan itu. Ini begini. Ini kayaknya orang yang gagal paham dengan apa yang saya sampaikan itu. Iya, Tolong, enak. saya nggak bisa meladeni orang begini ini. Mohon Itu maaf semua ya orang semua. tadi kalau Mohon ini maaf, di saya live tahu sini semua loh. moderator. Di sini saya moderator Kiai Kampung. Mohon maaf sebentar ya. Terus Gus Rumel. Begini, tadi itu kronologinya yang menyebut Gus Rumel itu adalah Cilok. Begitu. Ya, saya dengar Gus, saya dengar. Terus Pak Kiai Kampung itu nyebut nama saya berkali-kali gitu. Yang di Bondowoso. Saya dengar, saya itu tadi cuman nggak bisa stream lihat aja gitu. Saya dengar. Nggak tulis saya Pak Kiai Kampung. Kalau mau ada masalah Mas silakan aja sok mau apa gitu. Tolong jelaskan ini Pak Izzuddin jelaskan Nggak yang perlu saya moderator. sampaikan. Nggak perlu Apakah moderator. kemudian loh? Masalahnya Anda nggak bisa berpikir dengan baik dan menilai dengan baik gitu loh, apa yang saya sampaikan gitu kan. Orang sakit nggak bisa tahu enaknya soto, Bos. Ngerti, Bos? Tolong yang waras. Aku nggak bahas soal soto. Apa yang saya Aku bahas sampaikan soal kemudian apa yang saya sampaikan kemudian apakah kemudian bermasalah dengan dia? Tidak Ya, loh. saya Saya tidak bermasalah nanya. dengan Anda. Cuma Tadi kemudian siapa kalau itu saya Rumel sampaikan Remel ketika atau siapa disebut itu namanya gitu. Itu kan omongan orang yang punya masalah gitu. Siapa itu Rumel Nah, itu Remel kan atau siapa itu? persepsi Anda loh. Ini loh Ya contoh. persepsi saya Contoh bahwa- dengerin soalnya. Ya sudah, itu persepsi Anda, itu contoh bahwa Anda tidak bisa berpikir dengan baik gitu loh. Ya bodo amat, ini saya di sini. Moderator ini kayaknya sampai kapanpun kalau bahas macam begini ini diskusi, ini tidak akan Yalah, pernah baik yalah. gini karena dia Mohon sudah maaf. mikirnya sudah jelek banget gitu loh. Sudah. Ya. Jadi gini aja, kalau Kiai Farudin ada saya mau datang gitu aja ya. Nggak Ya, terima usah kasih. kayak Fahrur. Sini aja tadi. Wah, gimana tuh orang Ini ini? begini Gus Rumel, mohon maaf Gus Rumel ya. Saya tahu tuh orang itu. Dia emang kayak gitu orangnya. Apalagi. Walah, kok malah udah live orangnya nggak asik kan ini jadinya. Ah. Ya, begini Gus Rumel.